Dalam debat publik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Tual tahun 2024. Kita tiba pada segmen kelima, masih tetap sama dengan segmen yang sebelumnya, yaitu tanya jawab dan sanggahan. Sebelumnya saya mau cek dulu semangatnya. Pendukung paslon nomor 4, mana suaranya? Paslon 3, mana suaranya? Paslon 2, mana suaranya? Dan paslon 1. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk semua kita yang masih tetap semangat mengikuti debat publik pertama yang diselenggarakan oleh KPU Kota Tual. Dan tentunya langsung di live melalui kanal YouTube Radio Republik Indonesia dan juga KPU. Dan juga disiarkan langsung melalui Radio Republik Indonesia Kota Tual. Hadirin pendengar dan pemirsa, para calon wali kota dan wakil wali kota, segmen kelima masih sama. Masing-masing paslon akan diberikan kesempatan untuk bertanya ke paslon yang lain dan kemudian paslon akan memberikan jawaban dan setelah itu ada sanggahan. Waktu bertanya 1 menit. Waktu memberikan jawaban 2 menit dan waktu untuk menyanggahi 1 menit. Diingatkan kembali supaya tidak memberikan pertanyaan yang menyerang paslon lain ataupun kemudian memotong pembicaraan paslon yang lain. Selanjutnya kita persilakan paslon 1 dan paslon 4 ke podium. Paslon 1 akan memberikan pertanyaan ke paslon 4 dan setelah itu akan memberikan jawaban dan setelah jawaban diberikan sanggahan dari paslon 1 juga akan diberikan. Waktu untuk bertanya 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Disilakan. Disilakan. Baik, berdasarkan data BPS tanggal 2 September 2024 angka kemiskinan di Kota Tual menurun menjadi 20,01%. Ya. Tren perkembangan kemiskinan ini menurun disebabkan karena berbagai program pemerintah daerah yang sudah dibuat. Dan saya kira Kota Tual menempati urutan keempat se-Maluku dari seluruh daerah di Provinsi Maluku. Tadi sebagaimana disampaikan oleh pasangan paslon nomor 2 bahwa salah satu solusi untuk mengatasi persoalan kemiskinan adalah mengikutsertakan pemuda-pemuda Kota Tual, pengangguran-pengangguran untuk mengikuti pemberdayaan dan pelatihan di Balai Latihan Kerja. Hal ini saya sampaikan bahwa pemerintah Kota Tual pernah mengirim pemuda Kota Tual untuk mengikuti pertanyaannya Pak, di waktunya Balai Latihan ya. Kerja. Waktu selesai. Waktu untuk menjawab 2 menit. Disilakan paslon nomor urut 4. Baik, saya belum dapat substansi pertanyaannya memang. Tapi kalau terkait dengan kemiskinan. Mohon tenang, para pendukungnya mohon bentar. tenang. Ini terkait kemiskinan memang banyak sekali memang. Kita cerita tadi dijelaskan oleh tim kami bahwa ada kemiskinan struktural maupun sosial. Kita mengetahui, sering dalam kampanye-kampanye saya dikeliling, saya sering bertanya, yang miskin itu rakyatnya atau pemerintahnya? Kita tahu yang kaya Mohon itu tenang, rakyatnya, para pendukung. Bukan pemerintahnya. Kebalik, sorry. Jadi karena kita tahu bahwa alam kita sangat kaya, cuman terjadi masalah di tata kelola yang bersifat kebijakan nasional sampai kebijakan daerah. Dengan demikian tata kelola kita menjadi satu bagian penting bagaimana ini kita padukan, sinergikan. Kalau kita di konteks pemerintahan atau birokrasi, kita memberikan satu program-program yang jangan padat modal. Yang seperti saya sampaikan tadi selalu berbasis pada padat karya dan berbasis pada kebutuhan. Jadi kalau dengan demikian kenapa? Karena angka pendapatan per kapita kita itu sangat kecil tadi disampaikan, betul, saya sepakat. Bahkan rata-rata kita di Kota Tual hanya 650.000 per bulan, kecil di bawah UMR. Kita dapat sekitar 7,6 per tahun kita tahu. Sehingga dengan demikian kita perlu memberikan banyak peluang dengan mendatangkan tidak hanya berbasis pada anggaran dasar pemerintah daerah jangan lagi membangun hal yang bersifat besar itu menggunakan APBD.
Seperti teman-teman di kabupaten lain meminjam uang untuk membangun jalan, jangan. Ada cara lain yang hari ini kita tahu jalan sudah diverifikasi oleh negara. Ada fasilitasi jalan daerah, itu salah satu cara strategi. Atau bidang pendidikan, peningkatan pelayanan kualitas pendidikan, kita bisa mendatangkan beasiswa dengan cara-cara lebih baik, dengan tidak menghabiskan atau memboroskan kapasitas fiskal kita di bidang keuangan daerah. Mungkin itu, terima kasih. Waktu selesai, 1 menit paslon 1 untuk menyanggahi, disilahkan. Ya, saya sependapat dengan apa yang telah disampaikan tadi. Namun demikian, mohon tenang. Namun demikian, saya mengacu kepada pernyataan dari paslon nomor 2 tadi, bahwa salah satu solusi yang ditawarkan dalam rangka menanggulangi kemiskinan adalah dengan adanya pelaksanaan balai latihan kerja. Dan ini pemerintah Kota Tua sudah melaksanakan, tapi tidak berhasil untuk mendorong orang selesai melakukan pemberdayaan di balai latihan kerja. Mereka itu tidak produktif. Nah, ini yang saya mau tanyakan, kira-kira langkah solusi apa yang dilakukan dalam rangka untuk selesai mereka melakukan pelatihan kerja, mereka masih tetap produktif. Ini yang maksud pertanyaan saya yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Masih ada waktu? Masih ada waktu 10 detik terakhir. Ya. Jika ingin ditambahkan Pak Wakil, paslon 1. Waktu selesai. Terima kasih. Paslon 4 tetap berdiri, paslon 1 disilakan duduk. Paslon 3 disilakan ke podium. Kali ini paslon 4 diberikan kesempatan untuk bertanya kepada paslon 3. Dan paslon 3 akan memberikan jawaban dalam 2 menit. Dan sanggahan paslon 4 1 menit. Waktu untuk bertanya 1 menit, dimulai dari sekarang. Disilahkan. Ya, paslon 4 sudah siap untuk bertanya? Oke, waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang, disilakan. Baik, terima kasih. Terkait tata kelola birokrasi, kita mengetahui banyak teman-teman kita di birokrat itu hari ini sangat minus di bidang pendapatannya. Dan itu berdampak buruk pada daya beli yang bisa merespon teman-teman di pasar. Nah, kita tahu bagaimana caranya teman-teman di birokrasi itu mendapatkan penghasilan lebih baik. Mungkin ada trik atau cara atau inovasi bagaimana strategi kita supaya pemberdayaan teman-teman di bidang birokrasi terutama pelayanan internal maupun eksternal itu menjadi lebih baik ke depan. Terutama Pak Paslon ini kan pernah di dalam, jadi saya butuh pengalaman ya. Terima kasih Pak. Masih ada waktu jika ingin ditambahkan pertanyaannya dari Wakil. Ya, ditambah lagi dengan infrastruktur hari ini yang masih belum mencapai sempurna di Kota Tual, maka bagaimana pendapat Bapak tentang transformasi digital hari ini? Terima kasih. Terima kasih. Waktu selesai, 2 menit untuk paslon 3 memberikan jawaban. Terima Disilakan. kasih atas pertanyaan ini, luar biasa bagi saya. Pertama yaitu, memang kita tahu bahwa pegawai negeri sipil yang ada di Pemda Kota Tual ini sangat, pertama yaitu pendapatan mereka. Gaji mereka habis di potongan di bank. Ke depan akan saya lakukan adalah, kami lakukan adalah, kita akan memberikan dana tambahan, yaitu TPP. Kita akan keluarkan TPP untuk pegawai negeri sipil, agar perekonomian ini dia berputar dan berkembang. Kalau pegawai negeri ada tambahan penghasilan. Satu, kedua, kami akan menambah semua UPD kaitannya dengan anggaran UPD yang ada, agar dia UPD bisa melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Ketiga yaitu kami juga memberikan insentif bagi setiap pegawai negeri sipil UPD yang berhasil melakukan pertanggungjawaban pada waktunya, maka kita berikan tambahan insentif kepada UPD yang bersangkutan. Masih Ini ada waktu? yang kita lakukan karena saya punya pengalaman birokrasi. Saya di Papua ketika saya bendahara, saya punya pertanggungjawaban pada waktu
pas pada waktunya maka saya dapat insentif. Ini akan saya praktekkan di Kota Tual. Pak, silakan. Masih ada waktu? Disilakan untuk ditambahkan. Terima kasih. Melanjut pada pertanyaan infrastruktur dasar untuk pulau-pulau, dengan daerah kita akan jadikan Tual sebagai kota maritim, maka kita akan meningkatkan infrastruktur listrik dan jaringan internet masuk ke pulau-pulau Kurtam, Tayando, sehingga akses untuk Waktu selesai. Terima kasih, 1 menit untuk menyanggahi paslon 4, disilahkan. Baik, terima kasih paslon nomor 3. Betul fakta yang terjadi memang demikian. Namun yang kita cermati selama ini adalah terkait justru pada distribusi pekerjaan. Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dari pimpinan itu jarang sekali turun ke bawah. Sehingga banyak teman-teman yang orang bilang katanya nganggur. Sebenarnya kerjaannya banyak tapi tidak terakses. Pekerjaan-pekerjaan besar begini seharusnya banyak didistribusikan. Menurut kami bahwa standar pelayanan minimal menjadi kata kunci di sini. Minimal pelayanan ke dalam dulu. Contoh misalnya naik pangkat. Kalau naik pangkat tuh jangan lagi ditunggu kalau boleh. Tapi dia metik langsung. Begitu waktu pangkat jalan dia harus jalan, itu standar pelayanan minimal dibilang kepegawaian. Nanti eksternalnya, misalnya pelayanan terhadap masyarakat KTP, berapa waktunya, berapa biayanya, udah harus ditetapkan menjadi indeks kinerja yang dapat dicapai oleh masing-masing para pegawai itu sehingga berprestasi dan mendapatkan reward yang seperti Bapak sampaikan tadi. Terima kasih Bapak. Waktu selesai, terima kasih. Paslon 4 tetap di tempat, paslon 3 disilahkan kembali untuk duduk. Paslon 1 disilakan ke podium. Kali ini paslon 4 diberikan kesempatan untuk bertanya kepada paslon 1. Dalam durasi waktu 1 menit, paslon 1 akan menjawab pertanyaan dalam durasi 2 menit dan sanggahan paslon 4 dalam durasi 1 menit. Untuk pertanyaannya 1 menit dimulai dari sekarang. Iya, karena berhubung saya perempuan, Bapak satu-satunya kandidat perempuan yang ada di sini. Jadi saya akan bertanya tentang isu perempuan. Hari ini kita memiliki ketimpangan di isu perempuan dan memang hari ini Bapak punya track record sebagai pimpinan pada saat itu. Beta mau tanya bagaimana Bapak dalam hal mengatasi ketimpangan-ketimpangan perempuan di level organisasi dan juga di level masyarakat pada umumnya, termasuk juga level pada hak-hak negara. Terima kasih. Masih ada waktu jika ingin ditambahkan pertanyaannya. Untuk sebentar Pak Paslon 1 mohon sebentar jawabannya ditahan dulu. Masih ada tambahan Pak Paslon nomor 4? Oke, masih ada waktu tersisa 5 detik. Baik, waktunya selesai. 2 menit untuk menjawab paslon 1. Di paslon 1 disilakan. Ada sejumlah program yang sudah kami laksanakan melalui program penguatan PKK. Ya, keterlibatan perempuan kami mulai libatkan di dalam proses perencanaan maupun proses pengambilan keputusan sehingga betul-betul bahwa keputusan itu dia mampu mengakomodasi seluruh perempuan. Dan di jajaran pemerintahan saya juga ada unsur perempuan di dalamnya menduduki jabatan-jabatan pimpinan SKPD, bahkan saya pernah mengangkat perempuan dalam jabatan sekretaris daerah. Nah, mohon tenang. Ini dilakukan dalam rangka mengatasi persoalan ketimpangan perspektif, ya, perspektif perempuan sebagai dampak daripada sebuah kebijakan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Masih ada waktu? Masih ada waktu 1 menit. Jika ingin ditambahkan Pak Wakil? Ya, termasuk ke depan karena kita punya program untuk umroh diperuntukkan juga kepada ibu-ibu majelis taklim. Itu menjadi program anggaran kami yang ke depan sehingga yang selama mungkin diperuntukkan kepada imam, maka kita juga ke depan juga majelis taklim menjadi perhatian kita dengan itu terkait dengan program-program yang kami lakukan. Terima kasih. Masih ada waktu 38 detik. Jika ingin dimaksimalkan paslon 1. Paslon 1 masih ada waktu. Jika ingin dimaksimalkan, disilakan. Masih ada waktu? Ya, sanggahannya mohon bersabar. Pak calon wali kota masih ada waktu? Jika ingin dimaksimalkan jawabannya lagi, maksimalkan waktunya.
Ya, kalau ada laporan pengaduan kekerasan juga kami akan menanggapi. Waktu selesai. 1 menit paslon 4 untuk menyanggahi. Disilahkan. Cik. Seperti yang kita ketahui, masalah perempuan hanya bisa diatasi oleh perempuan. Dan ketika kita berbicara tentang ketimpangan perempuan itu ada 3 hari ini, yaitu ketimpangan individu, ada ketimpangan secara level organisasi, dan yang ketiga adalah ketimpangan secara negara. Dan hari ini yang tadi Bapak sampaikan, memang Bapak sudah menjemput bola untuk di sebuah level up, level organisasi, tapi sampai dengan hari ini juga banyak sekali masyarakat di bawah yang mengeluhkan bagaimana seorang perempuan sulit untuk menerima jabatan di level organisasi yang lebih tinggi lagi, karena pengaruh yang tadinya biasanya mereka bisa dalam waktu 4-6 tahun untuk menaik karir untuk segi perempuan, tapi sampai dengan hari ini di Kota Tual butuh waktu 20 tahun untuk naik kelas. Jadi itu adalah sebuah ketimpangan yang dirasakan perempuan, dan atas nama perempuan saya menginginkan perempuan-perempuan di luar sana untuk Waktu selesai, terima kasih. Paslon 4 disilakan duduk. Paslon 4 disilakan duduk. Paslon 1 tetap berdiri. Paslon 1 tetap berdiri. Paslon 2 disilakan ke podium. Pertanyaan paslon 2 kepada paslon 1 dalam alokasi waktu 1 menit, paslon 1 menjawab dalam alokasi waktu 2 menit, dan sanggahan nanti 1 menit. Pertanyaan dimulai dari sekarang, disilakan paslon 2. Pertanyaan ini sebenarnya yang tadi ditanyakan oleh paslon 1 kepada paslon 4. Tapi saya balikan lagi dari saya ke paslon 1. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kemiskinan di Indonesia itu menempati urutan ranking 1 apabila kita klasifikasi per kota di Indonesia. Tadi disampaikan oleh paslon 1 tadi bahwa kita berhasil menduduki posisi keempat untuk kategori di Provinsi Maluku. Kalau menurut saya sebenarnya kalau posisi 4 itu bukan berhasil, karena kita ini kategori kota. Karena kategori kota dan kabupaten itu sebenarnya berbeda. Nah, kemudian pertanyaan saya, langkah apa yang sudah dilakukan oleh paslon nomor 1 untuk mengatasi masalah kemiskinan tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih, masih ada waktu. Waktu selesai, 2 menit paslon 1 untuk memberikan jawaban. Disilakan. Baik. Perlu saya sampaikan bahwa tren perkembangan angka kemiskinan itu dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan. Saya perbaiki dulu data tahun 2024 ini perkembangan kemiskinan Kota Tual sampai pada angka 20,01%. Baik itu kota maupun kabupaten, yang paling terpenting tren perkembangannya itu menurun. Dan langkah-langkah pemerintah Kota Tual melaksanakan angka kemiskinan itu sudah dilakukan sehingga terjadi tren perkembangan yang menurun. Antara lain melalui pemberdayaan masyarakat nelayan, ya pemberian makanan bergizi bagi masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat per kapita masyarakat, penguatan peran lembaga-lembaga desa, kemudian juga pemberdayaan masyarakat desa melalui proyek-proyek padat karya, kemudian rumah layak huni yang harus diintervensi oleh pemerintah daerah, kemudian juga persoalan sanitasi, lantai dan sebagainya yang termasuk di dalamnya kriteria atau kategori seseorang itu dia miskin. Ya, termasuk di dalamnya angka pendapatan per kapita perorangan itu langkah-langkah ini sudah ditempuh oleh pemerintah daerah. Ya, nah saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, bahwa tolong dapat kita ikuti secara bersama-sama bahwa data tren itu mengalami penurunan. Semua daerah di Indonesia itu mengalami kemiskinan, cuma hanya dia berada pada variasi angka aja, baik itu kota maupun kabupaten. Dan saya pikir bahwa Kabupaten Maluku Tenggara masih miskinnya itu di atas Kota Tual. Maluku Tenggara untuk saat ini di atas 21%, sedangkan kita sudah ditekan 20,01%, Pak. Mohon tenang. Waktu selesai. 1 menit untuk paslon 2 menyanggahi jawaban paslon 1. Disilahkan. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa turun, ini sebenarnya dari tahun ke tahun turun naik.
Mohon tenang. 2022 sempat turun, tapi 2023 naik. Ini sekarang 2024 turun. Jadi dia sebenarnya kalau kita mau bilang pemberantasan itu berhasil, maka grafiknya itu akan menurun. Tapi ini naik turun terus. Nah, ini kemudian mohon tenang masing-masing pendukung. Sebenarnya kalau menurut saya, menurut kami, langkah-langkah konkret yang harus dilakukan adalah pemberdayaan langsung kepada masyarakat. Dengan cara apa? Kita langsung memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Kita punya pesisir ini luar biasa. Masyarakat kita sebagian besar itu menghuni daerah-daerah pesisir. Oleh karenanya ke depan program bantuan kepada perikanan ini merupakan program utama kami. Kami akan berikan bantuan yang sebesar ininya kepada OPD di bidang perikanan sehingga mereka bisa. Waktu selesai, terima kasih. Paslon 1 disilakan kembali ke tempat. Paslon 2 tetap di tempat dan paslon 3 disilakan ke podium. Kali ini paslon 3 diberikan kesempatan untuk bertanya kepada paslon 2 dalam durasi waktu 1 menit, jawaban paslon 2 durasi waktu 2 menit dan sanggahan balik dari paslon 1 nantinya 1 menit. Pertanyaan paslon 3 kepada paslon 2 1 menit, disilahkan. Terima kasih. Kami selalu harmonisasi. Untuk itu saya berikan kepada Pak Wakil. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Iklim usaha pengangguran cukup tinggi dan dunia kerja juga terhambat. Salah satu faktornya adalah persoalan Kamtipmas di Kota Tual. Rakyat kadang-kadang juga sulit untuk menjangkau karena faktor keamanan dan ketertiban. Kalau pasangan kami mantan wakil wali kota, Bapak juga mantan Kapolres. Bagaimana jika terpilih menjadi bupati mengatasi persoalan Kamtipmas di Kota Tual? Terima kasih. Masih ada waktu? Terima kasih. Jika ingin ditambahkan? Terima kasih. Baik, bersabar dulu paslon 2. Ya, kita masih punya waktu. Mungkin tidak tertarik lagi untuk menambahkan Pak, paslon 3? Oke, paslon 2 mohon bersabar jawabannya. Waktu selesai, 2 menit paslon 2 untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan paslon 3. Disilakan. Terima kasih. Menyangkut dengan masalah keamanan, ini sebenarnya yang terjadi itu penyebabnya adalah berbagai faktor. Kita ketahui bersama bahwa faktor kemiskinan ini juga merupakan salah satu sumber yang mengakibatkan terjadinya gangguan keamanan. Oleh karenanya, ke depan saya adalah mantan Kapolres. Tentunya menyangkut dengan masalah keamanan dan ketertiban, jangan ansih kita serahkan kepada tugas daripada kepolisian. Karena apabila kita serahkan hanya kepada tugas kepolisian, maka yang terjadi adalah seperti pemadam kebakaran. Di mana ketika terjadi permasalahan, maka polisi turun untuk menyelesaikan. Tapi akar permasalahannya di bawah tidak sampai diselesaikan, maka yakin dan percaya sampai kapanpun akan permasalahan keamanan ini akan terjadi terus. Oleh karenanya, pengalaman saya sebagai Kapolres, ke depan apabila saya terpilih dan insya Allah akan terpilih, maka yang saya lakukan adalah pengalaman yang pernah saya sebagai Kapolres, saya akan combine dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang wali kota dengan bekerja sama dengan aparat keamanan sehingga akar-akar permasalahan yang terjadi di masyarakat itu harus kita selesaikan dulu. Kalau tidak, sampai kapanpun permasalahan itu akan berulang berulang terus. Terima kasih. Masih ada 28 menit. Kemudian jumlah Babin Kamtipmas di masing-masing desa dan kelurahan itu akan kami tambahkan. Lalu kemudian yang paling penting adalah pemerintah kota harus mampu bekerja bersama lembaga-lembaga adat. Kita akan menginventarisir dan kemudian akan membentuk lembaga adat berdasarkan OHOI agar ketika terjadi konflik di wilayah masing-masing, pemerintah dan Polri bukan hanya bertanggung jawab untuk menyelesaikan, tapi lembaga ini yang nantinya akan bertugas untuk menyelesaikan. Waktu selesai. Terima kasih. Disilakan kembali ke tempat duduk. Paslon 2 dan mohon maaf sanggahan mohon maaf. Sanggahan paslon 3 kepada paslon 2. Mohon maaf. 1 menit disilahkan. Baik, pemerintahan UTBF jika terpilih nanti
bukan menunggu konflik seperti pemadam kebakaran. Tapi di awal pemerintahannya akan melakukan pemerintahan dengan sistem 3 tungku. Mulai dari penyusunan kabinet sampai dengan pemerintahan di bawah. Melibatkan tokoh agama, tokoh adat. Mereka harus dijadikan sebagai subjek pembangunan, bukan objek pembangunan. Yang kedua adalah menghidupkan kegiatan-kegiatan pemuda masjid, pemuda gereja dan seterusnya. Memberikan insentif kepada pemuka-pemuka agama agar turut serta menjadi garda terdepan dalam menjaga Kamtibmas. Kita tidak bisa berharap terhadap aparat kepolisian yang hanya 300 orang di Kota Tual. Maka dengan demikian kita mohon bisa tenang para pendukung, mohon tenang. Dengan demikian kita akan meningkatkan peran 3 tungku dan setiap bulan dilakukan pertemuan rutin sehingga pemerintah dapat mengetahui persoalan yang terjadi di setiap kampung dengan pencegahan dini dan antisipasi dini, lalu melibatkan dalam sektor-sektor. Waktu selesai, terima kasih. Disilakan kembali ke tempat masing-masing pasangan calon. Baik, para pemirsa, hadirin dan pendengar, mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk keempat pasangan calon kita yang telah menyelesaikan segmen kelima debat publik pertama di saat ini.